Tinju Naga Penggetar Langit Bagian 153. Ternyata dia adalah istri dari salah satu dewa tingkat rendah yang melakukan pelanggaran dan kini menjadi manusia terkuat di dunia itu. Aku takut ia akan kembali ke sini lagi dan membuat kekacauan. Dasar Dewa Yama, dia malah tidak menghapus semua ingatan pria itu dan hanya menyegelnya saja. Kini segel itu sebagian telah terbuka. Semoga saja ingatan tentang dunia surgawi belum terbuka, sehingga ia tidak akan mengusik Xiaoyu yang akan menjadi salah satu dewi tertinggi di masa depan. Xiaoyu mendapatkan plakat murid tanah suci surgawi Istana Teratai Putih dari aula administrasi, termasuk ribuan pil esensi es surgawi dan perlengkapan lainnya. Aku tak menyangka surga begitu murah hati, memberikan sumber daya agar kita berkultivasi mencapai ranah keabadian dengan cepat. Xiaoyu sangat senang. Ini belum seberapa saudari mudayu. Saat basis kultivasimu mencapai ranah keabadian nanti, maka kamu akan mendapatkan senjata tingkat surgawi yang merupakan senjata terkuat di alam semesta. Membunuh iblis tingkat rendah saja tidak perlu mengalirkan energi spiritualmu, sahut Liu Ruxu. Xiaoyu terkejut mendengarnya. Surga benar-benar entitas terkuat di alam semesta. Dia tak sabar ingin segera bermeditasi agar mencapai ranah keabadian dan mendapatkan senjata tingkat surgawi tersebut. Kemudian membantu surga melawan Asura dan iblis yang ingin merusak keseimbangan alam semesta. Bibi Feng, aku datang. Feng Ling berhenti melangkah di depan perisai membatasi wilayah manusia dengan siluman di hutan berkabut. Para siluman di sana dipimpin oleh Feng Yu, siluman Phoenix Nirwana. Perisai tiba-tiba menghilang, dan sosok cantik dengan hanfu merah ketat sehingga memperlihatkan dua buah yang padat tersenyum ke arah Feng Ling. Di sebelah wanita itu ada wanita cantik lainnya. Feng Ling langsung menundukkan wajahnya, mengelus dadanya yang datar dan menatap dada milik para siluman cantik di depannya. Ara Ling jangan khawatir dengan semangkamu. Beberapa tahun lagi itu akan tumbuh mekar kok. Feng Yu langsung memeluknya. Di mana ayah babimu itu? Candanya, karena tubuh Feng Yuan kini sangat berlemak dan jauh dari kata tampan seperti dulu. Cih, jangan sebutkan namanya lagi. Dia belum mau membawaku ke domain dewa. Ayah selalu menaikkan persyaratannya. Padahal dulu ia mengatakan kalau aku mencapai ranah CSNC God, maka ia akan membawaku ke sana. Kini persyaratan telah naik menjadi ranah Absolute God. Gerutu Feng Ling menggerakkan giginya. Sebenarnya Bibi dapat membantumu mencapai ranah Absolute God. Akan tetapi kamu akan merasakan penderitaan yang hebat bila melakukannya, sahut Feng Yu. Hei, Ling masih anak-anak. Apa kamu gila? Selasihu, siluman rubah putih khawatir. Tenang saja, aku akan membantunya meredam rasa sakit itu. Selendang Dewi Bulan yang dikenakan oleh Feng Ling tiba-tiba menjadi wanita cantik. Feng Yuan belum juga memberikan pil pembentukan tubuh padanya, karena Feng Yuan tidak mendapatkan siluman rubah yang telah beraukning sebagai bahan utamanya. Bai Hu, nama siluman rubah yang menghuni selendang Dewi Bulan, juga tak pernah lagi menyinggung tentang pil itu. Makanya Feng Yuan tidak berjuang keras untuk membuat pil pembentukan tubuh tersebut. Feng Ling sangat senang mendengarnya. Kalau begitu, ayo kita lakukan sekarang, sahutnya yang sudah tidak sabar ingin mencapai ranah Absolute God. Xiu tersenyum masam dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah aksi nekat mereka. Dia kemudian memberikan sedikit esensinya. Begitu juga dengan Feng Yu yang memberikan sedikit esensi darah Phoenix-nya. Mereka membawa Feng Ling ke istana siluman Phoenix Nirwana, dan gadis 10 tahun itu kemudian duduk bersila. Dia menyerap esensi darah Phoenix sehingga ia merasakan tubuhnya sangat panas dan akan meledak saja. Segera serap esensi darah rubah putih, seru Bai Hu sembari membalut tubuh Feng Ling dengan selendang Dewi Bulan, mencegah fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Panas dan es tiba-tiba bertemu, membuat energi spiritual Feng Ling makin kacau. Feng Yu,
Sihu, Guisi, Manyuro, dan Jing Jise panik. Mereka mengalirkan energi spiritual mereka pada Feng Ling, yang detak jantungnya kini berdetak sangat lambat. Aku tidak boleh mati sekarang. Siapa yang akan menjaga ayah nanti? Dan aku juga ingin bertemu ibu. Gumam Feng Ling berjuang dengan keras agar kesadarannya tidak menghilang dan menahan rasa sakit seperti diiris-iris pisau pada tubuhnya tersebut. Gawat, kalau Feng Yuan tahu putrinya seperti ini, maka kami akan dijadikan makan malam olehnya nanti. Feng Yu ketakutan karena semua siluman sudah tahu betapa kuatnya Feng Yuan saat bertarung di benua siluman dulu. Kekuatan dewanya telah kembali dan mereka hanyalah seperti butiran debu saja di hadapan Feng Yuan. Bertahanlah Ling Er, kamu pasti bisa. Feng Yu menangis terseduh-seduh dan langsung menyesal memberitahu Feng Ling bahwa esensi darah siluman mereka dapat meningkatkan basis kultivasinya. Langit tiba-tiba menjadi mendung dan berawan hitam, sehingga mereka panik karena tubuh Feng Ling terlalu lemah untuk melakukan penerobosan kultivasi. Dia bisa mati bila disambar petir ilahi. Aku akan mencoba menyerap petir itu sebanyak-banyaknya, seru Manyurong yang merupakan siluman belut listrik. Dia menempelkan tangannya di punggung Feng Ling dan sambaran petir ilahi langsung dialirkan padanya. Rambut panjang Manyurong langsung berubah menjadi keriting dan asap tebal keluar dari telinganya. Ini terlalu menakutkan. Gerutunya menyesal telah menawarkan diri menjadi tameng Feng Ling, padahal baru sekali sambaran petir dan masih ada beberapa kali lagi. Sungguh memalukan bila belut listrik mati disambar petir yang juga mengandung esensi listrik. Pikirnya lagi, sembari pasrah menerima nasibnya. Manyurong menarik nafas dalam-dalam. Detak jantungnya berdebar kencang melihat kilatan cahaya menyilaukan yang akan menyambar ke arah Feng Ling lagi. Mungkinkah aku akan segera bereinkarnasi? Semoga saja di kehidupan berikutnya aku menjadi manusia. Gumam Manyurong segera menutup matanya. Namun ia bingung. Sambaran petir ilahi yang kedua mengandung energi spiritual yang sangat lemah. Bahkan bila dibandingkan dengan esensi listrik siluman miliknya, mungkin hanya 10% dari kekuatannya saja. Apa yang terjadi? Kenapa energi spiritual di sekitar kita berfluktuasi? Manyurong keheranan. Ini adalah teknik pernafasan alam yang biasa digunakan oleh Feng Ling. Tetapi kini Feng Ling tidak menggunakan teknik ini. Feng Yu berpikir sejenak. Mungkinkah ini ulah Feng Yuan? Sepertinya ia tahu putrinya sedang melakukan penerobosan kultivasi lagi. Dan untuk meringankan beban Feng Ling, ia sengaja menyerap energi spiritual secara besar-besaran. Feng Yu berspekulasi. Namun, tindakannya terlalu gila. Lihatlah, semua tanaman tiba-tiba menjadi layu. Sahut Sihu. Bukan hanya mereka yang terkejut atas fenomena aneh tersebut. Semua penduduk kerajaan Suci Heidong juga tercengang karena semua tanaman di sekitar mereka tiba-tiba menjadi layu, dan energi spiritual yang sangat padat di bekas hutan berkabut juga tiba-tiba menghilang. Sosok tampan dengan tubuh atletis melayang di udara. Dia keluar dari lubang bekas gunung pedang yang kini menjadi lubang biasa tanpa ada kobaran api lagi, karena dia telah menyerap energi spiritualnya. Mungkin dengan energi spiritual sebanyak ini aku bisa kembali lagi ke sana. Gumam Feng Yuan merasakan energi spiritual berlimpah dalam dantiannya. Sepertinya tadi aku secara tidak sengaja menyerap energi spiritual petir ilahi juga. Semoga saja kultivator yang sedang menerobos kultivasi itu tidak mengalami masalah gara-gara tindakanku. Pikirnya lagi, tidak menyadari kalau yang sedang menerobos kultivasi adalah putrinya. Namun Feng Yuan langsung mengerutkan keningnya setelah melihat bekas hutan berkabut telah menjadi gersang seperti musim gugur saja. Ayah, Xiaolong pasti akan memarahiku nanti. Karena hanya dirinya dan Feng Ling saja yang menggunakan teknik pernafasan alam, menyerap energi spiritual dari sekitar mereka. Manyurong bernafas lega setelah Feng Ling berhasil melewati sambaran petir ilahi dan basis kultivasinya telah mencapai ranah absolut God. Namun wajahnya tampak pucat, sehingga Feng Yu memintanya untuk beristirahat agar kekuatannya pulih kembali. Namun Feng Ling menolak seruan Feng Yu, karena ia ingin pamer segera pada ayahnya bahwa ia berhasil menerobos 2 kali dalam 1 hari. Feng Yu dan yang lainnya tidak dapat menahannya,
Dan mereka tahu kalau Feng Ling sebenarnya ingin segera menuju domain dewa bertemu ibunya. Mungkin hari ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu dengan gadis ajaib tersebut. Dengan senyum cerah, Feng Ling langsung menendang pintu kamar Feng Yuan yang sedang duduk bersila di atas ranjang, hanya mengenakan celana pendek berwarna pink. Feng Ling terkejut melihat sosok tampan yang berada di kamar ayahnya tersebut. Wajahnya langsung memerah dan mengedipkan matanya. Maaf tampan, apakah kamu melihat ayah beruangku? Yaitu laki-laki jelek yang memiliki lemak berlebihan. Feng Ling bertanya pada pria tampan tersebut. Feng Yuan mengerutkan keningnya dan tiba-tiba muncul di depan Feng Ling. Kemudian ia mencubit dengan keras pipi putrinya itu. Hei bocah durhaka, kenapa kamu tidak mengingat wajah tampan ayahmu ini? Padahal di ruang tengah istana ada lukisan diriku dan ibumu di sana. Bahkan lukisan itu sangat besar dan mencolok. Gerutu Feng Yuan. Ternyata gambar di lukisan itu nyata. Aku mengira ayah sengaja meminta pelukisnya membuat gambar ayah tampan, agar ibu tidak malu telah menikahimu. Feng Ling terkejut. Feng Yuan mengerutkan keningnya dan berpikir kenapa sifatnya malah menurun pada putrinya. Padahal ia berharap sifat Xiao Yu lah yang seharusnya Feng Ling warisi. Lebakan tentang itu. Kenapa kamu bisa mencapai ranah absolut, God? Jangan bilang Silmon Ponix itu memberikan esensi api Ponixnya padamu. Selidik Feng Yuan penasaran. Feng Ling tersenyum cerah. Padahal ia ingin berbohong dan mengatakan kalau pencapaiannya itu berkat usahanya sendiri. Namun ayahnya benar-benar ahli bela diri terkuat di dunia. Karena ia langsung menebaknya dengan tepat. Kalau bisa mengambil jalan pintas, kenapa harus menggunakan cara-cara lama yang membosankan? Feng Ling menjawab dengan santai. Feng Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Walaupun ia sebenarnya ingin marah. Karena yang dilakukan putrinya itu sangat berbahaya. Dan dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Karena kamu sangat bersikeras, maka kita akan pergi sekarang juga. Kamu tulis saja surat perpisahan pada paman dan kakekmu. Karena bila kita berpamitan pada mereka, maka mereka pasti bersikeras agar kamu tidak ikut. Bahkan mereka berkali-kali meminta Feng Yuan agar menunda Feng Ling berkultivasi. Karena mereka takut dia akan terlalu terobsesi dengan bela diri, sehingga melupakan kehidupan sosialnya. Apalagi ia tidak pernah bermain bersama anak-anak seusia dengannya. Dengan semangat Feng Ling menulis surat perpisahan pada kakek dan neneknya, serta paman maupun bibinya. Bahkan pada pelayan dan orang-orang yang pernah ia jumpai. Sehingga ada ratusan surat yang ia tulis, yang membuat Feng Yuan tercengang. Satu batang dupa kemudian, Feng Ling akhirnya selesai menulis surat perpisahan. Dia menitikkan air mata, karena dia tak pernah bertemu lagi dengan mereka nantinya. Ayahnya telah mengatakan kalau sudah menuju domain dewa, maka ia juga akan menjadi dewi nantinya, karena surga tak akan membiarkan manusia fana menginjakan kaki di sana. Ayo, kita mengguncang surga ya. Feng Ling mengepalkan tangannya, sorot matanya tajam seperti elang, dan samar-samar keluar niat membunuh dari tubuhnya, padahal ia belum pernah membunuh makhluk hidup manapun. Feng Yuan menggelengkan kepala dan mencubit pipi Feng Ling lagi, sehingga kedua pipinya meninggalkan bekas cubitan. Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku ini adalah ahli bela diri Rana Absolute God yang memandang rendah makhluk lemah lainnya. Gerutu Feng Ling. Namun Feng Yuan terkejut dan mengacak-ngacak rambutnya hingga berantakan. Dasar bocah sombong. Dari mana kamu mendapatkan kalimat tak jelas itu? Feng Ling melipat kedua tangannya di dada dan mengembungkan pipinya. Karena ayahnya tidak akan berhenti mengerjainya bila ia melawan dan hanya pasrahlah satu-satunya jalan agar Feng Yuan berhenti bermain-main. Hah, bocah jelek ini akhirnya merajuk. Feng Yuan tertawa terbahak-bahak dan menekan kakinya sehingga lantai kamarnya hancur berkeping-keping. Kemudian ia meraih tangan putrinya dan melompat ke langit. Xiaolong dan para kultivator lainnya langsung menengadah menatap langit saat merasakan energi spiritual yang sangat besar muncul di langit. Pedang raksasa sebesar gunung membelah langit sehingga meteorit berjatuhan dari langit. Mereka telah pergi. Gumam Xiaolong. Astaga, apa yang harus kukatakan pada ayah dan ibu? Ternyata ayah dan putrinya yang keras kepala itu tidak menuruti keinginan mereka. Kepalanya langsung pusing. Bersambung.